Ya, kita kembali lagi dalam Taman Paseban. Terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, ini kita ngobrolin mengenai Pilkada Serentak 2020 yang ada di Kabupaten Bantul. Serentak nih akhirnya dilaksanakan. Harusnya September, mundur sekarang menjadi 9 Desember. Apapun yang terjadi tetap harus dilakukan. Dari Pemda Bantul sendiri, sejauh mana Pak Helmi kesiapannya Pak Helmi? Dari teman-teman Pemda. Jadi Pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember tahun 2020 ini merupakan amanat undang-undang di mana hari ini DPR RI insya Allah akan menetapkan Perpu nomor 2 tahun 2020 menjadi undang-undang. Artinya setelah menjadi undang-undang maka pemerintah daerah yang menjadi salah satu tempat atau rencana pilkada itu harus menyukseskan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Nah, memang yang namanya penyelenggaraan pemilu kada itu menjadi ketugasan pokok dari KPU dan Bawaslu. Akan tetapi karena ini akan menyangkut banyak hal, maka pemerintah daerah pun memiliki keterlibatan yang tidak ringan dalam upaya menyukseskan tersebut. Paling tidak pemerintah daerah itu berharap ada kesuksesan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kualitatif diharapkan nanti pada pilkada itu akan terpilih bupati dan wakil bupati yang memang kredibel, dicintai oleh warga masyarakat dan juga mampu membawa daerah itu menuju pada kesejahteraan warga masyarakat. Nah, kemudian secara kuantitatif tentu daerah pun juga berharap bahwa semaksimal mungkin warga masyarakat yang telah memiliki hak pilih itu harus menggunakan haknya pada TPS-TPS yang telah ditetapkan. Maka tugas pemerintah daerah itu satu diantaranya adalah harus terus mendorong lewat kegiatan sosialisasi dengan ruang-ruang yang tersedia, termasuk di dalamnya sore hari ini adalah program pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk mensosialisasikan rencana salah satu tahapan pilkada yang kita manfaatkan dengan melibatkan KPU maupun Bawaslu. Nah, kemudian pemerintah daerah pun juga memahami bahwa yang namanya tujuan yang baik harus dilaksanakan melalui tata cara yang baik dan itu tidak akan pernah lepas dari kebutuhan anggaran. Nah, maka pemerintah daerah pun melalui kemampuan keuangannya mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan baik oleh KPU maupun Bawaslu dan juga untuk rencana pengamanan pada proses penyelenggaraan pilkada di masa-masa yang akan datang. Nah, kemudian tentu di samping pemerintah daerah keterlibatan warga masyarakat pun juga sangat diharapkan. Sehingga warga masyarakat itu harus memahami betul bahwa yang namanya pilkada itu tidak sekedar nyoblos gitu. Tetapi pilihlah calon yang memang menurut hati nurani bisa membawa pada suasana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dan juga mampu mewujudkan visi dan misi yang telah disampaikan pada saat kampanye yang akan datang. Nah, oleh karena itu keterlibatan warga masyarakat itu pun juga sangat penting. Kami yakin bahwa proses PPDB yang akan segera dimulai itu pun juga tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Warga masyarakat memenuhi kepedulian, memenuhi semangatnya untuk dapat menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pilkada yang tentunya kita harapkan sukses secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, tentu secara operasional bagaimana tata cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh tentu dari KPU dan juga Bawaslu akan melakukan pengawasan agar tahapan-tahapan itu bisa sesuai dengan rel yang ada. Maka antara KPU dan Bawaslu ini kakak beradik yang harus saling mengingatkan gitu, agar tujuannya itu bisa dicapai secara bersama-sama. Saya kira gitu. Baik. Dan nanti masyarakat juga memang harus proaktif ya. Jadi masyarakat juga harus cerdas gimana harus untuk memilih. terlibat. Jangan kayak kamu. Iya, aku mau kampanye. Makanya setelah tahu ketemu dengan bapak-bapak, ini kan saya jadi tahu kalau itu salah. Baik. Nah, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kalau tadi Pak Helmi sudah dari sisi Pemda seperti apa persiapannya. Kalau sekarang dari KPU, ini nggak pakai pandemi pun mereka sudah sibuk ya. Ini sekarang ada pandemi. Gimana Pak Arief mempersiapkan segala sesuatunya di tengah pandemi? Mesti beda dong. Iya. Iya, jadi kami prinsipnya adalah
selamat bekerja dan bekerja dengan selamat. Oke, siap. Jadi ketika kita itu harus menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi ataupun tidak, maka kepada keluarga kita sudah pamit. Pokoknya semangatnya semangat pagi, kita kemudian selamat bekerja, nanti pulang dengan secara selamat pula. Oke. Nah, itulah yang saat ini kita lakukan, sehingga kami selaku pelaksana undang-undang itu mau tidak mau ya tetap kita jalankan apa yang ada di aturan saat ini. Jadi karena sudah diatur di Perpu bahwa masa pandemi tetap jalan dengan protokol kesehatan, ya kita jalankan. Oke, saat ini masuk tahapan apa nih di pemilu serentak? Kita sudah memasuki masa pencocokan dan penelitian data pemilih. Jadi setelah kemarin dari sisi perencanaan, kemudian persiapan coklit, insya Allah besok pagi kita akan memulai coklit di tahun 2020. Mulai dari 15 Juli sampai dengan nanti 13 Agustus. Oh, mulai besok pagi? Iya. Oke, apa yang akan dilakukan teman-teman nih selama masa coklit di masa pandemi? Harus turun ke lapangan kah atau gimana? Iya, nanti turunnya tidak usah ke lapangan tapi dari rumah ke rumah. Oh iya. Nek ke lapangan bal-balan. Iya, betul. Salah takut. Iya. Jadi pertama di tanggal 15 Juli kita ada gerakan klik serentak. Jadi kita klik karena sekarang sudah modern, maka kita bisa mengakses apakah kita sudah ada di data pemilih atau belum. Oh, jadi masyarakat nih ya yang klik serentak itu. Iya, Oke. termasuk Mas Pur nanti bisa, Mbak Lira juga bisa. Mulai besok pagi jam 10, kita akan adakan gerakan klik serentak secara nasional. Itu buka websitenya apa tuh alamatnya? www.lindungihakpilihmu.go.id. Disambung semua ya? Iya. www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Oke. Nanti bisa dicek di sana. Kalau kita sudah ada di data pemilih, nanti tinggal kita cocokkan dengan data yang dibawa oleh petugas PPDB. Kalau kita belum terdaftar, maka nanti kita akan didata sebagai pemilih baru. Oh gitu. Iya. Ya. Ini besok pagi. Mulainya ya. Tanggal 18 kita akan ada juga gerakan coklit serentak. Kalau yang besok pagi klik serentak. Iya. Kalau tanggal 18-nya Coklit serentak. coklit serentak. Iya, coklit serentak ini adalah nanti semua petugas PPDB ini melakukan apel di kurang lebih 76 titik karena ada satu desi yang lebih dari 50. Nanti kita apel di sana sebentar jam 7.30. Kemudian pasca itu kita akan mencoklit minimal 5 rumah di hari Sabtu 18 Juli tersebut. Minimal. Iya. Padahal satu titik berapa rumah tuh? Beda-beda ya? Beda-beda. Satu titik ini satu desa. Oh, jadi hari Sabtu itu nanti 2081 petugas akan turun ke rumah-rumah. Tidak peduli itu ada yang isolasi atau tidak. Iya. Kita datangi untuk kita coklit. Itu baru dari sisi kami, belum nanti dari sisi Bawaslu. Ada juga petugas yang akan ikut menyertai kami. Baik, di stop dulu nih KPU-nya ya. Kita ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Tugas Anda bertanya. Saya tak bertakon saya. Ini ngapunten ini untuk Ibu Harlina. Nah ini kan mungkin yang tadi sudah disampaikan dari KPU, kalau dari Bawaslu sendiri yang dikhawatirkan untuk peluangnya terjadi pelanggaran itu apa toh Bu ini? Biar masyarakat tahu. Sebelum kita menyampaikan potensi pelanggaran terkait dengan apa yang menjadi bentuk tahapan, terlebih dahulu tentunya pemirsa juga harus tahu sebenarnya apa sih yang menjadi tugas Bawaslu kalau kita bicara pengawasan pemilihan serentak 2020. Bahwa tugas Bawaslu ada 4 secara umum, yaitu kita melakukan tugas pencegahan, yang kedua kita melakukan tugas pengawasan, kemudian yang ketiga kita melakukan tugas penindakan, yang keempat kita melakukan tugas penyelesaian sengketa proses. Dari 4 tugas yang dilakukan oleh Bawaslu ini, tentunya harus diterapkan dalam setiap tahapan maupun non-tahapan. Dan kalau kita bicara tahapan pemutakhiran data pemilih, yang dilakukan oleh Bawaslu tentunya yang mulai dari nomor 1 dulu. Kita melakukan dengan upaya pencegahan. Mengapa pencegahan ini kita lakukan? Karena kita juga tidak menginginkan bahwa dalam suatu proses pemilihan ini justru nanti kita hanya bicara penindakannya.
tanpa ada pencegahan yang dilakukan. Oke. Karena apa? Karena yang namanya suatu integritas proses itu tidak diukur dari seberapa banyak Bawaslu melakukan proses penindakan. Akan tetapi bagaimana upaya Bawaslu mulai mengawal proses itu sehingga nanti akhir dari proses itu memang betul-betul adalah proses yang berintegritas, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri maupun juga masyarakat pemilih dan juga stakeholder yang ada. Dan tentunya kalau kita bicara tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu, maka kita menyampaikan kita siap melakukan pengawasan, terutama kemarin kita awali dengan pengawasan pembentukan PPDB itu sendiri. Oke, itu sudah diawasin ya. Iya. Oke, selanjutnya pengawasannya akan sejauh mana setelah yang satu ini? Tetap bersama Kita kami. simak lagu.